Menjadi pintar untuk bekal masa depan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah dan anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan anak yang soleh, dan kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan mengisi materi tentang ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia yang hidup di permukaan bumi ini, baik yang miskin, yang kaya, pejabat, rakyat, ustaz, aparat pemerintah, ingin yang namanya kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia ingin kaya, ingin tenang, ingin tentram. Di akhirat pastinya ingin masuk surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada beberapa proses ketika kita meninggal dunia. Apakah kita akan masuk surga dan apakah kita bakal ditakdirkan masuk neraka? Summa na'udzubillah. Makanya sebelum kita meninggal dunia, mengalami alam yang selanjutnya, kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu dengan kebaikan-kebaikan atau menjalankan perintah yang Allah telah tetapkan. Nah, di sini saya akan membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama in qata'a a'maluhu ila min salasin shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang diriwayatkan oleh Muslim, apabila anak Adam, siapa anak Adam? Kita sebagai manusia sudah meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya. Biasanya setiap pagi kita berangkat ke sekolah, ke kantor, yang petani, pekerjaan, yang nelayan, ataupun yang rumah tangga. Ketika Allah sudah mencabut nyawa kita, sudah memanggil ajal kita, maka semua aktivitas yang dikerjakan setiap hari di rumah ataupun di kantor ataupun di mana saja, maka tidak akan terulang lagi. Makanya pantas harus kita persiapkan untuk menuju kita alam akhirat. Bagaimana kita seharusnya benar-benar untuk bisa mendapatkan ridho nanti ketika kita masuk akhirat. Tapi ada 3 golongan orang yang tidak pernah, yang tidak akan terputus amal kebaikannya, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikatakan investasi akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama, sodako jariyah. Apa yang dimaksud dengan sodako jariyah? Sodako ketika kita memberikan suatu perkara
yang mana perkara tersebut akan digunakan selalu terus-menerus dipergunakan untuk orang lain. Contoh kecilnya, saya mengambil contoh, kita punya uang 100.000, kita berikan kepada panitia masjid yang sedang pembangunan. Uang 100.000 tersebut akan dipergunakan untuk beli barang-barang untuk bangun masjid. Contoh kecilnya yaitu untuk beli semen ataupun untuk beli bata, untuk beli keramik. Nah, keramik tersebut atau semen tersebut atau pasir tersebut dibikin masjid, dan masjid itu digunakan oleh orang lain, oleh kaum muslimin wal muslimat. Maka walaupun kita sudah meninggal dunia, masjid itu masih dipergunakan orang lain dan masih berdiri kokoh. Kita akan mendapatkan pahala terus menerus selama masjid itu dipakai. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tujuan kita belajar baik di sekolah maupun di pengajian maupun di pondok pesantren, kita itu mendapatkan ilmu harus bermanfaat, terutama bermanfaat bagi kita sendiri dan juga kedua orang tua kita dan keluarga kita, baru bagi orang lain. Sebab kenapa? Itu akan menjadi pertolongan ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang luar biasa, kita amalkan kepada orang lain kita amalkan kepada orang lain, maka ilmu tersebut dipergunakan oleh orang lain akan menjadi sadar. Nah, ilmu tersebut tanpa disadari akan menjadi ilmu yang bermanfaat, akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, yaitu seorang anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini menjadi inspirasi, menjadi patokan untuk kita semua sebagai anak. Ketika orang tua kita meninggal dunia, lantas apa yang harus kita kirimkan? Harus apa yang kita bahagiakan untuk orang tua kita? Yaitu selalu mendoakan orang tua kita setiap sholat, setiap kebaikan. Makanya kita sebagai anak harus paham dengan baca Al-Quran. Setiap hari kita kirimkan baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Setiap malam Jumat kita kirim, kita baca surat Yasin, khususkan buat kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah anak tersebut setiap hari mendoakan kedua orang tuanya dan menjadi penolong orang tuanya ketika nanti sudah meninggal dunia, dan anak tersebut akan dikategorikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin para anak-anakku yang Bapak cintai, jadi dalam intinya materi pada hari ini adalah kita sebagai anak terus belajar, berdoa, tingkatkan kebaikan kita, dan raih cita-cita kalian untuk mempergunakan, untuk manfaat bagi diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Semoga kita sehat selalu, tetap di rumah saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pribadi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.